Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pasca Habib Rizik, kini Habib Bahar juga menyindir keras Ferdi Sambo karena terlibat pembunuhan Brigadir Joshua. Yang disindir adalah rekayasa pembunuhan Brigadir dan hal ini diduga karena adanya makar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah Habib Bahar menyindir keras Irjen Ferdi Sambo? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Kita lansir dari Manado Post. Sindir keras rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua buyar. Habib Bahar mengatakan Ferdi Sambo kena makar Allah. Rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua buyar. Kini Habib Bahar bersuara keras soal itu. Karena memang skenario rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang diotaki Irjen Ferdi Sambo akhirnya buyar. Rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat terbongkar setelah tim khusus atau tim sus yang dibentuk Mabes Polri memeriksa 31 polisi termasuk Irjen Ferdi Sambo. Terbongkarnya rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua dianggap sebagai karma bagi Irjen Ferdi Sambo yang sebelumnya menangani kasus penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Habib Bahar bin Smith menilai terungkapnya Ferdi Sambo sebagai dalang pembunuhan Brigadir Joshua adalah balasan dari Tuhan. Kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan, itu adalah makar dari Allah. Begitu ucap Habib Bahar bin Smith dalam video yang kini viral di media sosial pada Rabu 10 Agustus 2022. Dalam rekaman itu Habib Bahar tampak duduk di kursi persidangan dengan mengenakan kopiah putih. Ia memberikan pembelaan di depan majelis hakim. Habib Bahar menuding polisi melakukan rekayasa kasus KM50 dan menutupi fakta yang sebenarnya. Mereka berusaha menutupi KM50. Allah balas, tegas Habib Bahar. Ia menilai KM kasus 50 dengan kasus Brigadir Joshua memiliki kesamaan. Mulai dari CCTV rusak hingga konferensi pers yang dilakukan polisi dengan menyatakan bahwa pelaku membela diri karena diserang duluan. Persis, CCTV mati semuanya. Dari konferensi pers polisi isinya bohong semua. Terus jaksa mau percaya dengan konferensi pers kasus KM50. Sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong, ucap Habib Bahar. Rekayasa kasus Brigadir Joshua terungkap setelah Barada E atau Barada Eliezer mengakui bahwa dia diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua.
Barada Eliezer juga menyatakan tidak ada tembak-menembak dalam kasus itu, seperti yang disampaikan polisi sebelumnya melalui konferensi pers. Semua terungkap ketika Baradae mengakui jelas Habib Bahar. Habib Bahar yang kini ditahan karena dianggap menyebarkan berita hoax tentang tragedi KM50 menegaskan akan tetap menyuarakan fakta yang menurutnya benar tentang pembunuhan 6 laskar FPI. Makanya saya bilang kebohongan, kepalsuan, kemunafikan. Dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena apa yang saya sampaikan adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab, tandas Habib Bahar. Memang kasus penembakan laskar FPI di tol Jakarta Cikampek ditangani oleh Ferdi Sambo. Kasus itu sempat menjadi sorotan publik karena memiliki banyak kejanggalan. Polisi yang mengejar 6 laskar FPI disebut melakukan penembakan karena diserang duluan. Para pelaku penembakan itu membela diri dan serangan 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Kejanggalan serupa muncul dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Awalnya, polisi menyebut Brigadir Joshua tewas setelah tembak-menembak dengan Barada Eliezer. Brigadir Joshua disebut menembak duluan karena kepergok, melecehkan dan menodong istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Ferdi Sambo, kata polisi, tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa tembak-menembak. Ia disebut pergi tes PCR. Kemudian tim khusus atau tim sus yang dibentuk Polri melakukan pemeriksaan hingga akhirnya terungkap rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang ternyata diotaki Ferdi Sambo. Ferdi Sambo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Penetapan tersangka Ferdi Sambo disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Selasa 9 Agustus malam. Listio menegaskan tidak ada tembak-menembak dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Kami temukan persesuaian dalam pemeriksaan dilakukan terhadap saksi di TKP termasuk saksi lain terkait juga saudara RE, RR, KM, AE, P, dan FC, ujar Listio. Jenderal Bentang 4 itu mengatakan tidak pernah terjadi baku tembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Joshua sebagaimana yang dilaporkan di awal. Tidak ditemukan. Saya ulangi, tidak ada fakta tembak-menembak, tegas Listio. Tim sus menemukan bahwa peristiwa terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap J. Penembakan dilakukan oleh RE atas perintah FS, tandas Listio. Pernyataan Listio sesuai dengan pengakuan Barada Eliezer bahwa dia diperintah oleh Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Joshua. Barada Eliezer juga mengatakan bahwa dia hanya melumpuhkan Brigadir Joshua dan tidak sampai meninggal dunia. Namun ada penembak lain yang menyebabkan Brigadir Joshua Huta Barat tewas. Kini publik menantikan kejujuran polisi tentang motif pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah benar Joshua ditembak karena melecehkan dan menodong Putri Chandrawati seperti disampaikan polisi sebelumnya atau ada motif lain? Terkait dengan motif, saat ini sedang dilakukan pendalaman saksi-saksi dan juga terhadap Ibu Putri. Listio belum bersedia membeberkan secara detail motif penembakan Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi saat ini belum bisa kita simpulkan, terang Listio. Listio menegaskan tim sus masih bekerja untuk mengungkap motif penembakan Brigadir Joshua karena hal itu menjadi pemicu pembunuhan. Listio berjanji akan membuka semua fakta di balik rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat.